kedatangan Nayuki. Halo. Aduh. Oh my god, seru banget akhirnya kita ketemu lagi. Oke, kali ini aku manggilnya Nayuki, Tasya, atau Mimi. Nayuki aja baby. Nayuki baby. Bisa nggak ciuman kematiannya nggak usah diperlihatkan dulu? Oh harus, tentu saja itu adalah ciri khas aku. Oke, apa kabar? Baik. Kurang excited deh kayaknya. Apa kabar? Baik. Baik. Abis live stream atau kayak gimana nih? Aku habis mandi tepatnya. Belum bisa live stream ya? Iya kena ban. Oh ya udah, nggak usah dibawa kesedihannya dulu karena kita mau seru-seru sekaligus kita mau ngasih pertanyaan. Oke. Nah kebetulan kita kan kedatangan seorang streamer yang memiliki ciri khas dan karakter yang lumayan keren banget ya. Jadi kita mau ngulik-ngulik juga gimana sih tips and tricksnya memulai live stream sampai di titik sekarang dan lain-lainnya. Oke. Oke, kita langsung aja kali ya. Aku mau nanya nih, apa sih momen pertama kali yang bikin kamu tuh mau jadi streamer? Oke. Ini ada durasinya nggak ngomong? Ngomong aja sih, nggak apa-apa, aman aja sih. Oke. Pertama kali aku menjadi streamer itu karena aku sedang berada dalam kekosongan. Kekosongan hati. Bukan kekosongan hati, lebih ke kegiatan aja sih. I see, oke. Iya. Terus ada teman aku, Pak Dokter, dia merekomendasikan aku sebagai streamer karena aku ini orangnya sangat lumayan asik. Iya. Iya. Terus dia bilang, sepertinya Nayuki ini cocok menjadi streamer. Dari situ aku memutuskan, daripada aku gagal menjadi seorang pengacara, lebih baik aku menjadi streamer saja karena aku asik. Jadi seharusnya malah pengennya jadi pengacara sebelum mau jadi streamer. Terus sekarang nggak ada duit. Sekarang pas sudah jadi streamer? Pengacara. Sekarang udah pas jadi streamer, mau lanjut jadi pengacara lagi atau enggak? Nggak mau, aku sudah sangat nyaman di sini. Apalagi bersama si Bagi. Oh my god. Emang kalau misalkan boleh tahu kenapa sih milih platform donate dari si Bagi? Pertama waktu itu aku sebenarnya diculik. Diculik. Iya, diculik. Tapi yang membuat aku menangkap segala-galanya dari si Bagi itu adalah potongan. Potongan? Iya. Terus ada lagi? Beda dengan platform-platform lain yang kayak platform lain tuh butuh waktu kan buat penarikannya, kayak entah itu 2-3 hari atau berapa hari. Tapi kalau di si Bagi cepet banget baby. Itu dia, cepet banget. Jadi karena potongan dari si Bagi dan juga karena penarikannya cepat. Dan juga di si Bagi tuh aku suka tuh kita bisa request overlay. Emang udah sempat overlaynya di request? Iya, nanti aku pasang muka omu aku lagi peluk kucingku. Boleh, kita bisa banget request overlay dari alert, milestone, dan itu bebas banget. Kalau kamu mau request tinggal bilang aja ke aku dan kirim. Tapi kan awal aku kenal kamu live stream itu nggak pakai hijab ya? Betul. Nah, itu gimana tiba-tiba kamu memutuskan live stream untuk memakai hijab, padahal awalnya kan viewers nih udah pada tahu kan, Nayuki itu adalah ya nggak pakai hijab, tapi kamu berani buat ngambil keputusan itu karena apa? Dan kira-kira ada tantangan tersendiri nggak sih yang jadi bikin berubah gitu, atau malah bikin live streamnya sepi atau kayak gimana gitu? Oke. Jadi awalnya aku tuh ada cekcok sama mamaku soal kaitan agama. Lalu aku mulai terpaksa hidup sendiri, ngekos dan berusaha menjadi streamer. Waktu itu aku belum pakai hijab dan memang rame banget. Tiap aku posting video, tiap aku nge-gaming dan nge-live dan segala macam itu rame banget. Bahkan yang donate itu sampai tergila-gila sama kecantikan aku ya.
Tapi seiring waktu berjalan, aku tuh ngerasa ada keraguan-raguan karena setiap aku end live itu kan ada tuh tulisan kayak berapa orang yang lihat atau yang lewat doang kayak mereka melihat aku dengan penampilan yang seperti ini tanpa hijab, mereka melihat aura aku, jadi aku kayak aduh, apakah setiap lirikan mereka itu adalah dosa untukku? Jadi aku memutuskan untuk berhijab saja. Walaupun setelah aku berhijab, viewers aku adalah kayak turun gitu. Yang biasanya tuh sekali live tuh ada kayak 4 atau 50-an gitu. Sekarang tinggal belasan. Tapi nggak apa-apa, donate tetap jalan. Tapi viewers berarti ngedukung kamu? Iya, dukung. Walau ada beberapa yang sih yang kayak ya begitulah, tau lah cowok-cowok yang Iya sih benar, pasti kita nggak bakalan bisa mutusin orang-orang yang jahat kayak gitu ya, apalagi omongan-omongan cowok yang aneh banget emang kalau kayak gitu. Tapi nih, betul. kan kamu itu berarti sekarang mulai ngekos sendiri, mulai biaya sendiri dong, dan itu penghasilannya pure dari streamer berarti? Dari sebagai streamer? Enggak juga sih, ada juga aku kerjaan freelance yang lain. Oh, kamu berarti fokusnya juga sekaligus mengambil freelance. Tapi kalau boleh di-spill, kira-kira pendapatan kamu menjadi streamer itu paling besarnya berapa sih seorang Nayuki? Biasa tuh kalau donat paling tertinggi waktu itu 2 juta berapa? Kalau pendapatan per bulannya paling besar ya? Per bulan biasa pure 2 juta sih, 2 jutaan. Berarti kalau per bulannya di 2 juta mentok? Iya. Oke, nah itu untuk kehidupan sehari-hari dari situ, dari mulai ngekos, dari mulai uang makan, karena kan sekarang udah nggak ada ditanggung orang tua kan berarti. Itu gimana buat ngaturnya, dan sampai di titik ini kira-kira apa sih yang bikin kamu malah jadi makin semangat buat jadi streamer dan gak ngambil pekerjaan lain? Oke, jadi buat aku kayak mengalokasikan semua dana aku itu aku journaling. Oke. Entah itu ada masuk ke biaya hari-hari atau ke tabungan atau untuk bayar kos dan lain-lain segala macam, itu aku pokoknya aku tulis semua pendapatan pengeluaran aku. Dan juga yang membuat aku tetap bisa bertahan itu ya nggak tahu ya, aku ingin menjadi streamer besar karena aku tahu aku punya potensi ikan. Tapi pernah dong ada di titik yang merasa terpuruk kayak ada kok live stream gini-gini aja, sampai akhirnya kamu kayak pengen apa udahlah ya berhenti? Ada nggak sih ya di titik kayak gitu, dan gimana kamu bisa narik lagi semangat kamu dan mutusin buat yaudah stay lanjut buat jadi streamer gitu? ada, dan itu terjadi sepertinya 1 minggu yang lalu deh. Baru malah ya? Baru, aku tuh kayak sempet sedih, terus kayak nangis, breaking down, apa segala macam di kamar kan, kayak terus aku kayak ngeliatin kucing aku si Mimi gimana kalau aku nggak bisa beliin kamu wet food lagi Mimi. Kayak gitu. Cuman dari situ aku kalau misalnya aduh, ini aku sudah ada komunitas sendiri, aku punya fans juga, terus kan udah lumayan ini juga kan kayak fans aku yang mendukung aku gitu secara emosional dan lain-lain. Jadi kayak kalau misalnya aku putus di sini ya rugi dong. Jadi ya aku memutuskan untuk bangkit lagi dan mulai merintis YouTube aku. Berarti udah mau mulai rintis YouTube juga? Iya, betul. Kan banyak banget streamer-streamer kecil sekarang yang mulai menjadi streamer karena mereka ngelihatnya kayak wah pendapatannya besar nih, terus tinggal di depan kamera aja mereka bisa dapetin cuan, dapet donate gitu. Tapi mereka masih bingung gitu. Kalau menurut kamu tips-tips apa sih yang bisa kamu kasih ke mereka, apalagi buat orang-orang yang baru mulai live stream? Oke, ini dia tips pertama. Catat ya teman-teman. Dicatat ya teman-teman. Yang pertama, jangan malu. Malu itu ibaratnya bikin kita susah. Siapa
yang malu, dia yang bakal kalah gitu. Jadi kayak udahlah, nggak usah tahu malu aja. Jadi ya harus pede. Terus juga kalau misalnya ada orang-orang yang kita kenal, udah anggap aja itu akan berlalu. Tuh besoknya mereka nggak ingat lagi kan. Nah itu dia, pokoknya jangan malu sih. Terus kedua, harus unik, harus punya ciri khas gitu. Jangan dikit-dikit kayak bad mood, terus kayak apa ya, kita tuh nggak bisa membangun image kita sendiri, nggak bisa membangun ciri khas kita sendiri. Jadi kalau nontonnya tuh boring, apalagi itu cuma streamer cewek-cewek yang titik-titik gede-gede itu, yang cuma begitu-begitu aja. Nah, menang-menang itunya doang. Minimal ada yang bisa dipetik gitu dari kita sebagai streamer, ada yang bisa diingat. Oh misalnya, oh dia itu streamer Pak Haji, oh dia streamer yang bisa ngaji dia. Kalau dia nge-stream, dia sambil ngaji. Kadang oh ada juga streamer yang dia tuh kalau misalnya nge-stream sambil zikir atau ini atau ceramah atau ini. Dia punya ciri khas gitu. Kalau aku kan campuran anak pascol dan tante lala. Oke. Betul. Kan kamu live stream di awal pasti nggak langsung yang besar dong. Itu Iya. gimana kamu bisa narik viewers sampai sekarang mereka tuh stay di kamu gitu? Apa ada cara khusus pendekatannya yang bisa kamu sharing ke teman-teman? Oke, pendekatannya tiap ada orang join live itu kita sapa. Gak peduli siapa, mau nickname-nya aneh-aneh, mau ini, pokoknya ajak ngobrol aja terus sampai mereka itu typing, mereka ngetik, mereka kayak recognize, oh kita tuh ada di sini gitu, dan wah kita sebagai viewers tuh dihargai, kita diajak ngobrol gitu. Jadi kayak have fun, jadi kayak ada apa ya, semacam clickbait-nya buat mereka, dan itu membuat mereka nyaman gitu karena mereka merasa dinotice sama streamer. Itu dia. Tapi kan kamu buat bangun stream jadi lebih menarik, itu kan kamu kadang mainin karakter kan. Apalagi yang aku tahu sekarang, suara kamu kalau di live stream sama ketemu langsung itu beda dong. Itu dia. Nah itu sebenarnya kamu ada rasa capek gak sih di titik yang kayak memainkan dua karakter seperti itu tuh tantangannya tuh seperti apa sih? Pertama, pita suaraku ini mau copot ya. Itu ganti-ganti suara itu kayak ya, tapi kalau nggak gitu nggak asik, gimana orang bakal tertarik gitu. Kalau misalnya kita punya ciri khas atau ada sesuatu yang unik, kenapa nggak kita keluarkan gitu, kenapa harus ditahan, walaupun itu ada cost sesuatu ya, harus dibayar dengan sesuatu, ada harganya, tapi dibalik itu ya akan menguntungkan juga, yang bisa jadi itu merupakan sebuah aset buat kita di depannya. Contoh kayak aku bisa suara bocil, aku bisa ngeprank orang di Roblox kan. Jadi semakin aku bikin konten yang kayak gitu, semakin aku nge-stream dengan hal-hal yang kayak gitu, itu nge-attract people. Jadi orang-orang nonton aku, orang-orang tertarik sama aku, dan nggak lupa mereka donate aku di Subagi. Tapi aku masih penasaran, kenapa kamu memilih streamer gitu, menjadi seorang streamer dibandingkan dengan banyaknya nih pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Dan kamu kan udah tahu kayak pendapatannya segitu, kenapa kamu tetap ngerasa streamer itu ada hal yang pokoknya aku mau tetap streamer gitu? Oke. Yang pertama, sebenarnya kalau mau dibilang sih banyak orang yang menentang ya keputusan aku untuk menjadi sebuah streamer, karena mereka tuh percaya aku punya potensi yang sangat lebih di dunia pendidikan. Karena jujur aja ikan goreng, aku tuh di kampus lumayan pintar. Jadi setelah teman-teman aku tahu aku jadi streamer, kayak ada tuh sebagian kayak yang nggak setuju gitu. Oh kok begini sih, kok live TikTok sih, kayak ngapain sih, kenapa nggak lagi pengacara aja, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Mereka tuh sangat menyayangkan bakat aku. Tapi aku tuh kayak aku tetap aku pengen jadi streamer karena kayak aku dari kecil emang udah suka main game. Oh bayangin, aku dari TK udah bisa main PS. Itu zaman dulu aku. Jadi aku tuh emang bener-bener kayak udah capek belajar. Aku ingin have fun, tapi have fun-nya yang bisa menguntungkan aku. Oke, bener sih, ya. Tapi kenapa kamu milihnya untuk gamenya adalah Mobile Legends? Padahal kan sekarang juga banyak nih streamer yang mainnya tuh Mobile Legends. Alhasil kan pesaing kamu tuh semakin banyak. Itu gimana kamu
bisa bikin orang-orang tuh malah jadi nonton kamu dibandingkan streamer lain? Gampang banget. Apa tuh? Tinggal menjadi titisan anak pascol dan tante Lala. Itu yang mereka suka ikan. Streamer ML yang cewek-cewek yang cuma tete ini pamer-pamer dada, ha? Itu bosan. Itu nggak ada yang menarik. Jadi kayak kalian ini pamer-pamer aurat kenapa begitu? Ha? Mending kayak aku gitu asik. Terus kayak mainnya have fun. Walaupun sih bikin kalah VIP ya. Tapi kayak senang aja. Mereka senang sama aku. Tapi ada momen gak sih yang bikin kamu gak bisa lepas dari dunia live stream? Momen unik, momen sedih, atau momen lucu yang bisa kamu share? Kayaknya dunia romansa aku aja sih. Kayak apa ya, ada kalanya kayak aku di umur segini gak punya itulah. Oke, abis ini podcast kan kayaknya harusnya FYP ya. Buat teman-teman yang masih jomblo, ini bisa juga langsung kepoin aja Nayuki di streamernya sekaligus ngedonate ya. Itu dia. Oke, terakhir nih penutup, pesan untuk para donatur yang udah nge-support kamu selama ini, gak cuman ke donatur aja tapi juga ke teman-teman kamu ataupun ke platform Sibagi dan lain-lain gitu. Pesan untuk mereka tuh apa sih? Oke. Pesan untuk para Nayupretku tercinta, terima kasih sudah support aku selama 6 bulan lebih aku menjadi streamer. Kalian selalu membuat aku tertawa, membuat aku termotivasi untuk nge-live. Dan juga untuk para VIP-VIP yang sering donate aku. Siapa tuh? Ayang Justin, Ayang Adit, aku sayang kalian. Dan juga supporter-supporter aku yang lainnya, Rashid dan kawan-kawan. Dan juga platform Sibagi yang sangat murah penarikannya. Aduh. Aku sayang, tetap murah hati, tetap 3.000 ya. Itu dia, intinya aku sayang Sibagi. Oke. Oke sih, Bali kalau berarti tetap mensupport juga buat Nayuki. Kita tuh seneng banget bisa ketemu streamer yang gak cuman konsisten, percaya diri, tapi juga aku ngeliat dari yang kamu awalnya. Pokoknya setiap aku ngeliat stream kamu itu aku pasti ngeliat ada suatu perubahan. Yang tadinya kamu gak suka cosplay, tiba-tiba jadi cosplayer dadakan, dan itu hampir setiap hari dan konsisten. Itu kita ngelihatnya pun ikut bangga sama pencapaian kamu sekarang, dan pastinya kita juga berdoa bareng-bareng semoga stream kamu makin Amin, ya makin Rabbal keren, dan kita tunggu juga buat Nayuki di next level selanjutnya. Dan thank you banget buat hari ini karena udah mau sharing-sharing ke teman-teman dan udah bagi-bagi cerita, tips dan triks buat teman-teman yang baru mau mulai live stream. Pasti sekarang mereka udah punya pegangan lagi, semangat lagi karena tips yang udah kamu berikan. Thank you banget buat Nayuki. Oke, thank you. Pokoknya buat podcast kali ini kita udah ya. Oke, bye.